Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 456. Rencana Stephen Lin untuk membeli senjata laser terhenti untuk sementara waktu. Keesokan harinya, Song Siji berlari menemui Lin Mo, tetapi Lin Mo bermaksud agar dia tidak pergi kepadanya untuk hal-hal sepele seperti itu, dan akhirnya meminta Song Siji untuk pergi ke Sanji Liu. Song Siji pasti tidak akan berani pergi ke Sanji Liu, karena Sanji Liu sudah membuat permintaan untuk membiarkan Stephen Lin pergi ke rumahnya untuk berbicara dengannya. Jadi jika dia ingin membeli senjata laser, Stephen Lin hanya bisa pergi ke Sanji rumah Liu, dan sekali dia jika saya pergi ke rumah Liu Sanji, saya tidak tahu apakah saya bisa hidup untuk melihat matahari keesokan harinya. Semuanya jatuh ke jalan buntu tiba-tiba. Stephen Lin tidak terburu-buru, dia terus tinggal di kota Beiji, dan dia datang ke sini setiap hari. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Restoran Sismail telah kembali beroperasi normal setelah kejadian sebelumnya. Bisnis restoran Sismail tidak hanya tidak memburuk, tetapi telah menarik lebih banyak orang. Tangan Tian Xinyu telah pulih sepenuhnya, dan dia duduk di belakang restoran setiap hari. Dari waktu ke waktu, Stephen Lin akan pergi ke restoran untuk duduk dan makan makanan barat yang dibuat oleh Tian Xinyu, dan omong-omong, menggoda Tian Xinyu. Kadang-kadang, Stephen Lin pergi ke rumah Tian Xinyu untuk duduk dan mengobrol dengan lelaki tua itu ketika Tian Xinyu pergi. Orang tua adalah orang yang punya cerita, beberapa orang mau mendengarkan, dan tentu saja mereka mau bercerita lebih banyak. Tian Xinyu tidak tahu tentang hal ini, karena Lin Zi memerintahkan orang tua itu untuk tidak memberi tahu Tian Xinyu. Setiap kali saya pergi ke rumah Tian Xinyu, Stephen Lin akan membawa beberapa produk nutrisi, dan lelaki tua itu menerima semuanya dengan senyuman. Ketika Stephen Lin pergi, dia akan membawakan beberapa bacon buatan sendiri untuk Stephen Lin. Seperti lelaki tua itu, dia tidak menolak dan menerima semua tagihan. Suatu hari, ketika He Ying menerima Stephen Lin yang turun dari rumah Tian Xinyu, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Patriark, apakah Anda punya rencana di sini? Bagaimana bisa ada begitu banyak tata letak? Saya hanya berpikir sulit bagi orang tua untuk sendirian." Xiao Xinyu sibuk dengan pekerjaan setiap hari, dan dia bahkan tidak memiliki seseorang untuk diajak bicara. Datang dan bicaralah dengannya, dan jangan khawatir dia akan menyebarkannya kepada orang lain. Sangat bagus, kata Stephen Lin ringan. He Ying mengerutkan kening, selalu merasa bahwa tidak mungkin orang seperti Stephen Lin melakukan hal tidak menguntungkan semacam ini tanpa tujuan, tetapi apa tujuannya, He Ying tidak pernah mengerti. Stephen Lin tidak menjelaskan terlalu banyak, karena mereka yang mengerti secara alami akan mengerti, dan mereka yang tidak memahaminya tidak akan berguna tidak peduli seberapa banyak Anda menjelaskannya. Pada hari ini, titik balik Stephen Lin tiba-tiba datang. Liu Ruyan mengirim pesan teks ke Stephen Lin, yang meminta Stephen Lin untuk makan malam di restoran Sismail. Stephen Lin datang ke restoran lebih awal, menemukan Tian Xinyu secara khusus, dan menyuruhnya memasak dengan baik hari ini. Aku mengerti. Tian Xinyu tahu bahwa Stephen Lin memiliki tamu terhormat, jadi dia mengangguk dengan serius. Waktu berubah menjadi malam. Stephen Lin memilih tempat terbaik di dekat jendela, dan meminta penjaga toko untuk sedikit meredupkan lampu. Pencahayaan redup membuat seluruh restoran tampak lebih ambigu. Stephen Lin dan dengan genit membiarkan seseorang menyalakan lilin di atas meja untuk lebih meningkatkan suasana romantis. Sekitar pukul 7 malam, Liu Ruyan datang. Liu Ruyan meninggalkan anak buahnya di pintu dan berjalan ke restoran sendirian. Penampilan Liu Ruyan segera menjadi pemandangan indah restoran. Hari ini, dia masih mengenakan congsam. Warna congsam merah menyala. Karena cuaca dingin, dia juga mengenakan rompi di bagian atas tubuhnya.
Saat dia melihatnya terbungkus beludru bulu, dia terlihat sangat mulia. Melihat Liu Ruyan muncul, Stephen Lin berdiri sambil tersenyum dan berjalan di depan Liu Ruyan, membantu Liu Ruyan melepas rompi di pundaknya dan menyerahkannya kepada pelayan. Setelah itu, Stephen Lin menarik kursi dan berkata kepada Liu Ruyan, "Silakan duduk." Petik 2. Liu Ruyan tersenyum sedikit dan duduk di kursi. Stephen Lin pergi untuk duduk di seberang Liu Ruyan, dan kemudian berkata, "Saya sudah mengatur menu, apakah Anda memiliki pantangan?" "Tidak." Liu Ruyan menggelengkan kepalanya. "Kalau begitu aku akan membiarkan dia menyajikan makanan." Stephen Lin berkata, melirik manajer yang menunggu di sampingnya. Manajer itu mengangguk sedikit dan berbalik untuk pergi. Stephen Lin mengambil anggur merah yang terbangun di atas meja dan menuangkan segelas untuk Liu Ruyan. "Mengapa kamu tidak mencariku?" Liu Ruyan mengambil gelas anggur, mengocoknya sedikit, dan bertanya. "Takut," kata Stephen Lin. "Apa yang kamu takutkan?" Liu Ruyan bertanya lagi. "Aku takut pada bosmu." Stephen Lin menjawab dengan jujur. "Dia tidak menakutkan." Liu Ruyan memiringkan cangkir ke sisi Stephen Lin, menyentuh cangkir Stephen Lin, dan berkata, "Jika saya dapat memiliki seorang pria, dia akan sangat bahagia." "Apakah Anda senang memakai kakol?" bertanya dengan heran. "Ya, tidakkah menurutmu itu aneh?" Liu Ruyan melirik Stephen Lin dengan mengedipkan mata, dan kemudian meminum anggur di gelas. Stephen Lin juga meminum anggur di gelas, lalu berkata, "Lupakan saja, hidupmu itu penting." Petik 2. Aku pikir kamu berbeda dari pria lain, tapi aku tidak menyangka kamu tidak jauh berbeda dari mereka. Semuanya bernafsu tetapi tidak berani. Liu Ruyan menghela nafas. Ada orang yang benar-benar tua di dunia ini. Selama kamu bisa memuaskan pria di selangkangan, kamu tidak peduli tentang apapun, tetapi aku berbeda. Aku punya bisnis sendiri, dan ada banyak orang yang menginginkannya. Aku untuk mendukung mereka. Untuk kenyamanan beberapa menit itu, tidak perlu mempertaruhkan nyawamu. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. "Jadi aku masih tidak punya nyali," kata Liu Ruyan. "Ya." Stephen Lin mengangguk tanpa menyangkalnya. "Lalu siapa yang telah kamu tunjukkan kesombongan yang telah kamu tunjukkan sejak kamu muncul di sini sampai sekarang?" Liu Ruyan bertanya dengan setengah tersenyum. Stephen Lin sedikit mengernyit dan berkata, "Kesombonganku hanya untuk orang yang lebih rendah dariku." Petik 2. Membosankan. Liu Ruyan menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Stephen Lin ingin memberinya segelas anggur kedua, tetapi dia menolak. Stephen Lin tahu bahwa sudah waktunya untuk membicarakan banyak hal malam ini, karena Song Siji telah memberitahunya bahwa Liu Ruyan hanya akan minum 1 gelas anggur sebagai teman biasa. "Apa itu teman biasa? Saya membeli barang dari Anda menjual barang saya, ini teman biasa." Saat itu, makanan pembuka datang. Starternya adalah foie gras ala Prancis dengan roti panggang. Stephen Lin suka foie gras. Jika foie gras ditangani dengan bersih dan dipanggang dengan benar, rasanya jauh lebih enak daripada banyak hidangan. Makanan pembuka ini rasanya sangat enak, karena Tian Xinyu yang membuatnya. "Rasanya sepertinya lebih baik dari sebelumnya," kata Liu Ruyan. "Ganti koki," Stephen Lin berkata sambil tersenyum. "Oh, tidak heran." Liu Ruyan mengangguk. Stephen Lin melihat piring makan Liu Ruyan. Meskipun dia mengatakan itu enak, Liu Ruyan hanya menggigitnya sedikit. Sepertinya takut gemuk. Kemudian datang sup. Supnya relatif sederhana dan bersahaja. Ini adalah sup bawang, tetapi juga merupakan ujian kungfu. Sup ini dibuat oleh asisten koki dan rasanya juga sangat enak. Setelah sup datang hidangan utama. Stephen Lin memesan steak untuk hidangan utama, yang digoreng oleh Tian Xinyu dan dikirimkan kepadanya. Tian Xinyu, mengenakan seragam koki dan topi tinggi, berdiri di samping meja Stephen Lin dan membantu Stephen Lin memotong steak menjadi beberapa bagian dengan kepala tertunduk. Liu Ruyan melirik Tian Xinyu dan bertanya, "Apakah kamu kokinya?" "Ya."
Tian Xinyu mengangguk, tidak berani menatap Liu Ruyan. Faktanya, Tian Xinyu memandang Liu Ruyan ketika makanan disajikan, dan dia terpana oleh Liu Ruyan hanya dengan satu pandangan. Tidak peduli penampilan, pakaian, atau nafas Liu Ruyan di tubuhnya, Tian Xinyu merasa malu. Saya suka steak medium rare, kata Liu Ruyan. Kalau begitu, aku akan menggantinya untukmu. Tian Xinyu berkata, dan dengan cepat berbalik dan pergi. Seorang anak, mengapa kamu menggertak orang lain? Stephen Lin berkata dengan tidak puas. Saya mendengar bahwa ini adalah pacar kecil Anda, ada apa? Saya merasa tertekan, tanya Liu Ruyan. Itu tidak benar. Stephen Lin berkata dengan serius, dia agak pemalu, jangan menggertaknya dengan santai. Petik 2. Saya mendengar Liuer mengatakan bahwa Anda membawa wanita ini keluar untuk berburu bersama mereka, makan dan hidup bersama, tetapi kamarmu tidak pernah ada suara yang seharusnya dimiliki pria dan wanita, kata Liu Ruyan. Lao Song orang ini benar-benar menjijikkan. Dia bahkan menguping suara kamar orang. Stephen Lin berkata dengan nada menghina. Saya hanya ingin mengatakan bahwa ada kekurangan di tubuh Anda, kata Liu Ruyan. Saya juga mengatakan bahwa Anda memiliki celah, kata Stephen Lin dengan santai. Celah. Liu Ruyan tertegun sejenak dan bertanya, celah apa? Tidak ada. Stephen Lin dengan cepat menggelengkan kepalanya. Meskipun Liu Ruyan sedikit bingung, dia tidak masuk ke dalamnya. Tidak lama kemudian, steak medium langka dibawa oleh Tian Xinyu. Tian Xinyu memotong steak, memperlihatkan jus merah di dalamnya. Ini myoglobin, Tian Xinyu menjelaskan. Apakah kamu pikir aku tidak mengerti ini? Liu Ruyan bertanya dengan acuh tak acuh. Tubuh Tian Xinyu sedikit gemetar, dan kemudian dengan cepat berkata, maafkan aku. Kamu turun. Stephen Lin melambaikan tangannya. Tian Xinyu dengan cepat berbalik dan pergi. Sudah kubilang, jangan menggertaknya. Stephen Lin mengerutkan kening dan menatap Liu Ruyan dan berkata, aku baru saja menggertak, apa yang bisa kamu lakukan? Liu Ruyan meletakkan dagunya di tangannya dan menatap Stephen Lin dengan main-main. Aku tidak bisa melakukannya. Stephen Lin mengangkat bahu, menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri dan meminumnya. Bajingan, kata Liu Ruyan dengan nada menghina. Kenapa aku bajingan? Stephen Lin bertanya dengan marah. Setelah diganggu, pacar kecil itu hanya akan mengatakan beberapa adegan, dan dia bahkan tidak berani melakukannya. Apa itu jika bukan bajingan? Tanya Liu Ruyan. Aku takut mati, kata Stephen Lin. Jadi kamu bajingan, dan bajingan takut mati, kata Liu Ruyan. Logika omong kosong macam apa? Kata Stephen Lin dengan marah. Liu Ruyan tersenyum sedikit dan berkata, apakah kamu ingin membeli senjata? Omong kosong. Stephen Lin mengerutkan kening. Kamu tidak terlihat seperti sedang berbelanja. Liu Ruyan menggelengkan kepalanya. Lalu bagaimana denganku? Stephen Lin bertanya. Pergi dan pahami sendiri, datang padaku setelah kamu memahaminya. Liu Ruyan berkata, tepat ketika dia akan bangun, Stephen Lin mengulurkan tangan dan memegang tangan Liu Ruyan. Aku tahu trik apa yang kamu mainkan, itu tidak lebih dari membuat nafsu makanku, mengganggu pikiranku, dan kemudian membantaiku dengan ganas. Ruyan, aku orang yang lurus dan tidak suka terlalu banyak lonceng dan peluit, malam ini, kamu harus beri aku jawaban. Stephen Lin berkata dengan wajah muram. Bab 457. Tindakan tiba-tiba Stephen Lin membuat Liu Ruyan sedikit terkejut. Dia mengangkat alisnya yang indah, menatap Stephen Lin dan bertanya, sudah selesai? Tidak. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Oh, kata Liu Ruyan, tangan yang dipegang Stephen Lin tiba-tiba bergerak. Dengan keras, tangan Liu Ruyan berubah dari ditekan oleh Stephen Lin menjadi langsung menekan Stephen Lin. Stephen Lin menatap Liu Ruyan dengan heran. Tangan ini menunjukkan kecepatan tangan Liu Ruyan. Dengan kecepatan tangan ini, dia takut dia telah melampaui banyak seniman bela diri. Tangan Liu Ruyan dingin, seolah-olah telah dibekukan.
Aku bilang aku tidak mau bicara, jadi aku tidak mau bicara. Tidak ada gunanya memaksa siapapun. Ini pertama dan terakhir kalinya. Jika ada waktu berikutnya, aku akan memotong tanganmu. Liu Ruyan berkata, dengan lembut menepuk tangan Stephen Lin, lalu Liu Ruyan bangkit dan pergi. Stephen Lin mengerutkan kening saat dia melihat pantat Liu Ruyan yang melayang jauh di depannya. Liu Ruyan ini cukup canggung. Stephen Lin duduk di kursi, mengetuk ringan meja dengan jari-jarinya, dan berpikir keras. Pada saat ini, Tian Xinyu datang dengan hati-hati. "Bos," teriak Tian Xinyu. "Yah, ada apa?" Stephen Lin diinterupsi oleh Tian Xinyu dan bertanya pada Tian Xinyu. Apakah aku mengacaukan semuanya?" Tian Xinyu bertanya dengan gugup. "Tidak, wanita itu idiot, itu bukan masalahmu," kata Stephen Lin. Tian Xinyu menghela napas lega dan berkata, "Kalau begitu, tidak apa-apa." Petik 2. Pergi dan lakukan urusanmu sendiri. Stephen Lin melambaikan tangannya. Tian Xinyu berdiri di tempat, sedikit bengkok, dan tidak pergi. "Ada lagi?" Stephen Lin bertanya. "Besok, aku ingin mengambil cuti besok," kata Tian Xinyu. "Mengapa kamu meminta cuti?" Stephen Lin bertanya. "Nenek akan pergi ke kuil Changning untuk membakar dupa dan memuja Buddha." "Saya ingin pergi bersama saya," kata Tian Xinyu. "Apakah nenekmu masih percaya pada agama Buddha?" Stephen Lin bertanya. "Ya." Tian Xinyu mengangguk. "Di mana kuil Changning? Apakah jauh?" Stephen Lin bertanya. "Di sisi Nancheng," kata Tian Xinyu. "Keluargamu milik distrik Beicheng, jadi seharusnya cukup jauh." "Yah, aku punya waktu besok. Aku akan membawamu ke sana," kata Stephen Lin. Tidak perlu juga, terlalu banyak masalah untukmu." Tian Xinyu dengan cepat menggelengkan kepalanya. "Sudah beres, besok pagi jam 8, aku akan menjemputmu dari lantai bawah, kamu bisa turun." Stephen Lin melambaikan tangannya. Tian Xinyu berdiri di sana dengan cemas, dia ingin menolak Stephen Lin, tetapi dia tidak berani mengatakannya. "Aku akan mengecewakanmu," kata Stephen Lin dengan cemberut. "Ya." Tian Xinyu dengan cepat berbalik dan pergi. Setelah Stephen Lin tinggal di restoran untuk sementara waktu, dia bangkit dan pergi. "Apakah masih belum ada hasil?" Elang hitam berjalan ke Stephen Lin dan bertanya dengan suara rendah. "Ya." Stephen Lin mengangguk dan berkata, "Wanita ini berpegangan padaku, dan dia jauh lebih berhati-hati daripada Song Siji, jadi itu tidak mudah dilakukan." Petik 2. Kalau begitu, apakah kamu ingin mengubah rencananya? Elang hitam diminta. "Sudah lama sekali, dan itu tidak beberapa hari lagi." "Tunggu," kata Stephen Lin. Black Hawk mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Pada pukul 8 pagi berikutnya, mobil Stephen Lin muncul di lantai bawah di rumah Tian Xinyu tepat waktu. Tian Xinyu dan neneknya juga muncul di lantai bawah tepat waktu. "Bos, lebih baik tidak," kata Tian Xinyu kusut. Stephen Lin mengabaikan Tian Xinyu, tetapi berjalan ke sisi pria tua itu dan membantunya masuk ke dalam mobil. "Apakah kamu masuk ke dalam mobil? Jika kamu tidak masuk ke dalam mobil, naik dan ikuti saja," kata Stephen Lin. Tian Xinyu ragu-ragu lagi dan lagi, tetapi akhirnya masuk ke mobil dan duduk di barisan belakang bersama neneknya. "Dalam cuaca yang begitu dingin, pergi ke tempat yang begitu jauh, apakah kamu ingin nenekmu mengendarai mobil aki bersamamu?" Stephen Lin duduk di kursi kopilot dan menoleh untuk bertanya. Aku bisa naik taksi," kata Tian Xinyu. "Seberapa mahal naik taksi? Bagaimanapun, saya datang ke kota Beiji untuk bermain, jadi saya bisa pergi ke kuil Changning," kata Stephen Lin. "Oh." Tian Xinyu mendengus dan tidak mengatakan apa-apa. Stephen Lin melirik nenek Tian Xinyu, tersenyum, dan berkata, "Nenek, jika kamu mabuk perjalanan, katakan padaku, dan aku akan membiarkannya mengemudi lebih lambat." Orang tua itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Tidak apa-apa." Tanpa mabuk perjalanan. Petik 2.
Tian Xinyu memandang Stephen Lin dan neneknya dengan curiga, dan selalu merasa bahwa keduanya tampak saling mengenal. Kuil Changning adalah kuil yang relatif besar di kota Beiji, dan dupanya sangat kuat. Ada banyak orang yang membakar dupa dan menyembah Buddha. Stephen Lin sebenarnya tidak tertarik dengan hal ini, jadi dia berdiri di pintu masuk kuil dan tidak masuk bersama Tian Xinyu. Orang-orang yang datang dan pergi di jalan semuanya adalah orang-orang beriman yang taat. Stephen Lin berdiri di samping dengan sebatang rokok di mulutnya, tampak agak tidak pada tempatnya. Pada saat ini, Stephen Lin tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya. "Bukankah itu Liu Ruyan?" Stephen Lin berkata, menunjuk ke sosok di kejauhan. Elang hitam yang berdiri di belakang Stephen Lin melihat ke arah yang ditunjuk Stephen Lin, lalu mengangguk, dan berkata, "Ini benar-benar Liu Ruyan. Aku akan pergi dan melihatnya, jangan ikuti aku." Stephen Lin berkata lalu, dia berjalan lurus ke Liu Ruyan di kejauhan. Pada saat ini, Liu Ruyan sedang menyalakan segenggam dupa. Wajahnya tanpa ekspresi dan dingin seperti biasanya, tapi pakaiannya berbeda dari biasanya, dari congsam seksi hingga setelan profesional serba hitam. Liu Ruyan tidak memperhatikan Stephen Lin. Setelah menyalakan dupa di tangannya, dia berbalik dan berjalan ke kuil. Stephen Lin mengikuti dan berjalan masuk, dan menemukan bahwa Liu Ruyan sudah berlutut di depan bodhisattva, menggumamkan sesuatu dengan serius. Stephen Lin berjalan mendekat dan berlutut di samping Liu Ruyan. Liu Ruyan sepertinya merasakan sesuatu, dan berbalik untuk melihat Stephen Lin. "Kenapa kamu di sini?" Liu Ruyan bertanya dengan heran. "Apakah kamu percaya pada takdir?" Stephen Lin bertanya. Liu Ruyan mengerutkan kening dan tidak menjawab. "Nasib mari kita bertemu di sini saat ini, yang juga dapat dikatakan sebagai pengaturan bodhisattva. Jika tidak, jika Anda mengatakan bahwa kota Beiji begitu besar, mengapa saya bertemu Anda di sini?" kata Stephen Lin. Setelah terdiam beberapa saat, Liu Ruyan berkata, "Kamu mengikutiku?" "Sama sekali tidak. Saya membawa koki restoran kami dan neneknya ke sini. Ini, lihat, itu ada." Stephen Lin menunjuk tidak jauh, tidak di kejauhan, Tian Xinyu dan neneknya sedang berdoa dengan khusyuk. Liu Ruyan mendengus dan melihat lurus ke depan. Setelah membungkuk kepada bodhisattva 3 kali, dia memasukkan dupa di tangannya ke dalam pembakar dupa, lalu bangkit dan pergi. Stephen Lin menempel padanya seperti plester kulit anjing. "Karena kita sudah ditakdirkan, mari berjalan dan mengobrol bersama," kata Stephen Lin. "Apakah kamu tahu mengapa aku datang ke sini?" Liu Ruyan bertanya. "Kenapa?" Stephen Lin bertanya. "Setiap kali saya membunuh seseorang, saya datang ke sini untuk berdoa, berharap bodhisattva akan memaafkan saya," kata Liu Ruyan ringan. Ekspresi Stephen Lin berubah dan dia berkata, "Apakah kamu bercanda?" Liu Ruyan tersenyum dan berkata, "Jadi berhati-hatilah ketika Anda berbicara, jangan katakan apapun yang tidak ingin saya dengar, jika tidak, suatu hari saya akan datang ke sini untuk berdoa bagi Anda." Petik 2. Tidak mungkin. Stephen Lin menggaruk bibirnya. Kepala dengan gugup. "Namun, sudah takdir kita untuk bertemu di sini hari ini," kata Liu Ruyan. "Itu benar, ini takdir." Stephen Lin mengangguk. "Anda mengundang saya untuk makan malam-malam ini, ada di restoran kemarin," kata Liu Ruyan. "Apakah kamu masih pergi?" Stephen Lin bertanya dengan heran. "Saya suka steak dari rumah itu," kata Liu Ruyan. "Oke, kalau begitu aku akan membiarkan mereka bersiap, sampai jumpa," kata Stephen Lin sambil tersenyum. Liu Ruyan tidak menjawab, dia berjalan ke depan, dan menghilang di depan Stephen Lin dalam sekejap mata. Stephen Lin kembali ke elang hitam dan singa, dan tersenyum bangga, "Perjalanan ini benar-benar tidak berharga. Liu Ruyan mengundang saya untuk makan malam lagi di malam hari. Saya harap kita bisa bernegosiasi malam ini," kata Black Hawk. "Kurasa tidak ada masalah," Stephen Lin berkata dengan tegas. "Kenapa?" tanya singa penasaran. "Tidak peduli apa,
jika saya menggantung saya 3 kali berturut-turut, itu akan membunuh kesabaran saya. Bisnis senjata yang dia kuasai, tidak peduli apa, itu tetap bisnis. Saya ingin membelinya darinya, dia bisa, jangan menjual saya. Ya, semuanya untuk mengambil inisiatif, kata Stephen Lin. Elang hitam dan singa mengangguk, setuju dengan pernyataan Stephen Lin. Tidak lama kemudian, Tian Xinyu berjalan keluar dari kuil dengan perutnya dan datang ke Stephen Lin. Di mana nenekmu? Stephen Lin bertanya. Nenek akan tinggal di sana sepanjang hari, melantunkan sutra dan melantunkan Buddha sepanjang hari. Bos, jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, Anda bisa pergi dulu, kata Tian Xinyu. Aku baik-baik saja, tetapi kamu harus kembali bekerja malam ini, kata Stephen Lin. Bukankah aku meminta hari libur? Tian Xinyu bertanya dengan curiga. Tiba-tiba sesuatu terjadi, kamu hanya perlu membuatnya untukku, ingat, steaknya sedang langka, kata Stephen Lin serius. Juga, apakah saudari itu dari kemarin? Tian Xinyu bertanya dengan gugup. Ya, Stephen Lin mengangguk. Tian Xinyu mengerutkan bibirnya sedih, melihat penampilannya, dia seharusnya sangat takut pada Liu Ruyan. Tidak apa-apa, dia tidak akan memakanmu lagi. Ini aku. Stephen Lin tersenyum dan menepuk bahu Tian Xinyu. Oh, Tian Xinyu mengangguk, masih sangat gelisah. Ayo, jalan-jalan. Lagi pula, nenekmu akan punya waktu lama, sapa Stephen Lin. Tian Xinyu sebenarnya tidak ingin pergi, dia ingin menemukan sudut di mana tidak ada orang di sekitar, dan menunggu sampai neneknya keluar dan kemudian pulang, tetapi Stephen Lin mengabaikannya dan berjalan ke depan setelah berbicara. Tian Xinyu tidak berani melanggar perintah Stephen Lin, jadi dia harus mengikuti punggung Stephen Lin. Apakah kamu punya cita-cita? Stephen Lin bertanya tiba-tiba. Ideal. Tian Xinyu menundukkan kepalanya dan berpikir keras. Setelah waktu yang lama, Tian Xinyu berkata, aku ingin nenek memiliki kehidupan yang lebih baik. Petik 2. Bagaimana dengan selain itu? Cita-citamu sendiri? Stephen Lin bertanya. Tian Xinyu mengerutkan alisnya yang indah dan menunjukkan ekspresi berpikir. Kamu tidak punya cita-cita, kan? Stephen Lin bertanya pada Tian Xinyu setelah berpikir lama tanpa berbicara. Mungkin ingin menjadi koki yang baik, kata Tian Xinyu ragu-ragu. Mungkin. Apakah cita-citanya masih belum pasti? Stephen Lin bertanya. Keluarga kita sangat miskin. Tidak, aku tidak berani memiliki cita-cita. Mungkin masa depan akan lebih baik, tapi aku belum memikirkannya, bisik Tian Xinyu. Stephen Lin tertegun sejenak, lalu melirik Tian Xinyu. Kamu sangat menyedihkan, kata Stephen Lin. Namun, itu tidak menyedihkan lagi, kata Tian Xinyu. Kenapa? Stephen Lin bertanya. Karena kamu, bos, terima kasih bos telah memberi saya pekerjaan ini. Jika Anda benar-benar ingin memiliki cita-cita, saya harap Anda bisa panjang umur, bos, dan semuanya berjalan dengan baik. Tian Xinyu mengerahkan semua keberanian dan mengatakan ini. Bicara. Kalau begitu aku akan berterima kasih. Stephen Lin berkata dengan gembira. Tian Xinyu menghela nafas lega, mengatakan bahwa paragraf yang begitu panjang merupakan tantangan baginya, tapi untungnya tidak ada masalah. Bab 458. Stephen Lin, yang menerima berkah dari Tian Xinyu, masih sangat bahagia, jadi dia tinggal di kuil Changning lebih lama, dan kemudian pergi mencari orang untuk dimain-mainkan. Waktu berubah menjadi malam. Lokasi yang sama seperti kemarin, set yang sama. Stephen Lin melihat Liu Ruyan lagi. Kali ini Liu Ruyan mengenakan congsam hitam pendek dengan stoking putih di bawah congsam. Satu hitam dan satu putih, dua warna ekstrim membawa dampak visual yang besar. Liu Ruyan duduk di seberang Stephen Lin dengan menyilangkan kaki erlang. Stephen Lin menuangkan segelas anggur untuk Liu Ruyan. Liu Ruyan tidak mengambil anggur, tetapi berkata langsung, berapa banyak senjata yang ingin kamu beli? 50 senjata laser, 10 hingga 20 senapan laser cukup.
Jika ada adalah senjata berat lainnya, aku juga menginginkannya. Selain itu, setidaknya 250 majalah untuk pistol dan lebih dari 100 majalah untuk senapan, kata Stephen Lin terus terang. Sepertinya tekadmu untuk menjelajahi medan perang di luar wilayah masih sangat kuat, kata Liu Ruyan ringan. Jarang untuk melawan dalam hidup. Entah Anda tidak keluar, Anda harus berjuang jika Anda ingin keluar, kata Stephen Lin. Saya tidak yakin berapa banyak yang bisa saya berikan kepada Anda, saya hanya bisa mencoba yang terbaik, kata Liu Ruyan. Ya, jika ada senjata berat lainnya, pistolnya bisa dikurangi dengan tepat, kata Stephen Lin. Jangan pikirkan senjata berat lainnya, senapan laser adalah batasnya, itu adalah batas yang bisa kita tanggung, dan yang di atas bisa menerimanya. Senjata lain sudah cukup untuk mengancam keselamatan kota. Tidak mungkin untuk hal-hal itu beredar di pasar, kata Liu Ruyan. Juga, Stephen Lin mengangguk. Dalam hal harga, senjata laser adalah 7 juta yuan, senapan laser adalah 20 juta yuan. Sebuah klip adalah 100.000 yuan, kata Liu Ruyan. Ruyan, apakah kamu mabuk lagi? Stephen Lin bertanya dengan ekspresi aneh. Ini adalah harga pasar saat ini, kata Liu Ruyan. Harga pasaran saat ini. Kenapa harga pasaran yang saya tahu 4 juta untuk senjata laser, 11 juta untuk senapan laser, dan 50.000 untuk magazin? Anda hampir 2 kali lebih buruk. Dan saya membelinya. Jumlahnya masih terlalu banyak, bukankah ini seharusnya diskon atau semacamnya? Stephen Lin bertanya. Beberapa hal lebih murah dalam jumlah kecil, dan mahal dalam jumlah besar, karena risikonya lebih besar, kata Liu Ruyan. Kalau begitu hargamu terlalu keterlaluan. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Kalau tidak, menurutmu berapa yang cocok? Liu Ruyan bertanya. 5 juta untuk senjata laser, 13 juta untuk senapan laser. 70.000 magazin, kata Stephen Lin. Terlalu sedikit. Liu Ruyan menggelengkan kepalanya, mengambil rokok wanita itu dari meja dan menyalakannya di mulutnya. Setelah mengisapnya, dia berkata, kamu tidak bisa membeli sebanyak itu dengan harga ini. Ruyan. Stephen Lin memandang Liu Ruyan dengan sedih dan berkata, hanya ada begitu banyak uang secara total, jika kamu menginginkannya terlalu mahal, aku tidak mampu membelinya. Bisa membayarnya dengan daging, kata Liu Ruyan bercanda. Berapa harganya? Stephen Lin bertanya. Senjata laser sekaligus. Liu Ruyan bertanya. Ini, Stephen Lin menggaruk kepalanya dan berkata, jika Bos Lin tidak memiliki pendapat, saya pikir saya bisa mencobanya. Petik 2. Saya tidak akan puas sekali. Liu Ruyan sedikit mencondongkan tubuh ke depan, dengan apik. Stephen Lin, dia berkata, aku menginginkannya berkali-kali, dalam sehari. Petik 2. Kamu sulit bagi orang kuat. Di usiaku, bagaimana bisa beberapa kali sehari? Stephen Lin berkata dengan cemberut. Maka kamu harus mencari cara untuk melakukannya sendiri, minum obat, atau bermain ice skating. Kamu bisa berpikir sendiri, kata Liu Ruyan. Mari kita bicara tentang kenyataan. Berapa harga cadangan yang bisa kamu berikan? Stephen Lin bertanya. Kompensasi daging sangat realistis, kata Liu Ruyan. Stephen Lin memandang Liu Ruyan dengan marah dan berkata, apakah kamu mencoba memerasku? Jika seorang pria tidak memeras kering, mudah untuk berpikir liar, kata Liu Ruyan. Kamu memberikan harga cadangan, aku benar-benar ingin membelinya, kata Stephen Lin. Senjata laser, 6 juta, senapan laser 15 juta. 80.000 magazin, kata Liu Ruyan. Kesepakatan, kata Stephen Lin dengan gigi terkatup. Kamu melucuti senjata dan menyerah begitu cepat. Liu Ruyan bertanya dengan heran. Jangan terlalu ambigu. Aku hanya tidak ingin berdebat denganmu lagi pula, aku sudah lama di sini, kata Stephen Lin. Membosankan. Liu Ruyan menghela nafas, seolah-olah dia belum menemukan semacam kepuasan di dalam hatinya. Pada saat ini,
Tian Xinyu datang dengan steak. Tian Xinyu dengan hati-hati memotong steak, berbalik dan pergi setelah perkenalan singkat. Mengapa gadis kecil ini begitu takut padaku? Liu Ruyan bertanya. Karena kamu bisa memakan orang, kata Stephen Lin. Bisakah saya memakan orang? Liu Ruyan menunjukkan ekspresi bingung. Ayo, mari kita minum, semoga kerja samamu menyenangkan, kata Stephen Lin sambil mengambil gelas. Liu Ruyan mengambil gelas anggur dan menyentuh Stephen Lin, lalu berkata, transaksi akan dibagi menjadi batch. Batch pertama adalah senjata laser, batch kedua adalah senapan laser. Saya akan memberi Anda waktu dan tempat, Anda membawa uang, saya akan bawa barangnya. Petik 2. Apakah Anda ingin mengirimi saya beberapa majalah? Stephen Lin bertanya. Tidak. Liu Ruyan menggelengkan kepalanya. Jika kamu melakukan bisnis ini, cepat atau lambat kamu akan kehilangan semua pelanggan. Stephen Lin berkata dengan marah. Liu Ruyan menyesap anggur sambil tersenyum, dan kemudian berkata, jika kamu tidak menjatuhkannya, itu tidak akan jatuh, itu tidak biasa. Petik 2 tanda tanya petik 2. Stephen Lin bertanya, pendapat apa yang dia miliki? Liu Ruyan mengangkat bahu, tampak meremehkan. Stephen Lin memandang Liu Ruyan dan merasa bahwa wanita ini sedikit berbeda. Setelah makan steak, Liu Ruyan pergi. Stephen Lin memanggil elang hitam dan singa, dan berkata, bisnis ini telah dinegosiasikan. Petik 2. Oh, mengangguk. Sudut mulutnya sedikit berkedut. Selama beberapa hari berikutnya, Stephen Lin menunggu pemberitahuan Liu Ruyan. 3 hari kemudian, Liu Ruyan mengirim pesan. Pesannya sangat singkat, hanya waktu dan tempat. Pada pukul 1.30 pagi, stasiun daur ulang Tiejun Scrap. Petik 2. Stephen Lin tersenyum penuh pengertian saat melihat berita ini. Kota Beiji, di suatu tempat. Susu mengakhiri siaran langsung, pergi dari komunitas tempat tinggalnya, datang ke area villa di kota Beiji, dan akhirnya berjalan ke salah satu villa. Begitu Susu melepas sepatunya, keluarga Peng memeluknya dari belakang. Sayang kecilku, kamu ingin membunuhku. Keluarga Peng berkata dengan penuh semangat sambil memegang Susu. Susu berbalik, meletakkan tangannya di dada keluarga Peng, dan berkata, Presiden Peng, setiap kali Anda meminta saya untuk datang, saya akan datang, dan setiap kali Anda mengatakan Anda pasti akan membalaskan dendam saya, kapan Anda akan melakukannya? Bisa membalaskan dendamku. Jangan berbohong padaku sepanjang waktu. Besok pagi, keluarga Peng menyipitkan mata dan berkata, kalau begitu Wang Shaohua berani memukulmu, aku pasti akan membuatnya membayar harganya. Jangan khawatir, benarkah? Tanya Susu. Tentu saja itu benar, jangan khawatir, kamu akan mendengar kabar baik besok. Keluarga Peng berkata dengan tegas. Susu mengulurkan tangannya dan melingkarkan lengannya di leher keluarga Peng, dan berkata dengan menawan, kalau begitu, mereka sedang menunggu. Keluarga Peng menyeringai dan menggendong Susu di pinggang dan berjalan ke depan. Malam tiba. Stephen Lin meninggalkan kediaman dengan singa elang hitam, dan mengendarai Land Rover mereka ke stasiun daur ulang skrap tentara besi. Pukul 1.25 pagi, Lindsay memerintahkan mobil mereka untuk pergi ke pintu stasiun daur ulang sampah. Beberapa orang berdiri di pintu masuk stasiun daur ulang, menghalangi jalan masuk ke stasiun daur ulang. Setelah melihat mobil Stephen Lin, orang-orang ini melambaikan tangan untuk melepaskan. Stasiun daur ulang sampah ini sangat besar, dan ada sampah di mana-mana. Sampah ini menumpuk seperti bukit. Stephen Lin mengendarai mobil ke tempat terbuka dan berhenti. Di depan Stephen Lin berdiri sekelompok orang, dan yang dipimpin adalah Liu Ruyan. Di belakang Liu Ruyan ada banyak bawahannya, yang semuanya memegang 2 kotak timah. Stephen Lin keluar dari mobil, berjalan ke suatu tempat sekitar 10 meter di depan Liu Ruyan, dan berkata sambil tersenyum, tepat waktu. Petik 2. Periksa barangnya. Liu Ruyan berkata dengan wajah dingin dan wajah kosong. Oke.
Stephen Lin melirik elang hitam. Elang hitam langsung menuju Liu Ruyan, sementara singa mengikuti Stephen Lin dari dekat. Anak buah Liu Ruyan meletakkan kotak di tangan mereka di tanah, dan kemudian membuka semuanya. Di dalam kotak itu ada beberapa senjata laser. Totalnya 42, kamu bisa menghitungnya, kata Liu Ruyan kepada Black Eagle. Black Hawk mengangguk, berjongkok dan memeriksa senjata laser di dalam kotak. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah dengan nomor itu, Black Hawk berbalik dan mengangguk ke Stephen Lin. Stephen Lin mengeluarkan tas hitam dari tubuhnya, dan kemudian membuka mulut tas itu. Salah satu bawahan Liu Ruyan berjalan ke sisi Stephen Lin, mengeluarkan segenggam berlian di tas, dan mengeluarkan berlian satu persatu. Setelah memeriksa berlian, pria itu memberi Liu Ruyan isyarat oke. Sudut mulut Liu Ruyan sedikit terangkat, dan saat dia hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba, sebuah sirene berbunyi. Sebuah mobil polisi bergegas dari daerah sekitarnya, dan pada saat yang sama, siluet petugas polisi muncul di pegunungan sampah di sekitarnya. Brengsek, ada catatan. Stephen Lin berteriak, berbalik dan berlari ke mobil. Liu Ruyan segera berbalik dan bergegas ke samping. Berhenti, jangan bergerak, polisi. Semua orang angkat tangan. Ini adalah ras naga, para pejuang dilarang untuk melawan. Satu demi satu, anak buah Liu Ruyan bergegas berkeliling, mengganggu polisi. Dan Liu Ruyan mengambil kesempatan untuk mendorong untuk menerobos. Di sisi lain, singa jantan juga mengendarai mobilnya ke lorong di sebelahnya. Pada saat ini, elang hitam tidak masuk ke dalam mobil, tetapi singa jantan tidak khawatir tentang situasi elang hitam. Dengan kemampuan elang hitam, seharusnya relatif mudah untuk melarikan diri sendirian. Suara pertempuran sengit dapat terdengar dari waktu ke waktu di belakangnya, dan pada saat yang sama, beberapa mobil polisi mengikuti di belakang mobil Stephen Lin. Stephen Lin duduk di mobil dan berkata dengan senyum di sudut mulutnya, awalnya, kami harus mengatur semua ini sendiri, tapi sekarang tidak apa-apa. Dengan idiot dari keluarga Peng, hal-hal ini akan diselamatkan. Petik 2. Singa yang mengemudi di barisan depan menyeringai tertawa, semuanya ada dalam rencana mereka, tidak akan lama sebelum mereka bisa melihat Lin Mo. Bab 459. Polisi di kota kami memecahkan kasus besar penjualan senjata api sekitar pukul 1 pagi hari ini, dan menangkap tersangka XX. Berita itu diputar di TV di pagi hari. Stephen Lin duduk di sofa dengan kaki di atas meja kopi di depannya. Ada sekantong berlian di atas meja kopi, dan sarapan ala barat di samping Stephen Lin. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Kecuali telepon dari Song Siji sekitar pukul 2 pagi, Stephen Lin tidak menerima berita apapun. Isi panggilan telepon Song Siji ke Stephen Lin juga sangat sederhana, yaitu, transaksi ini dilaporkan, dan Liu Ruyan hampir ditangkap, dan saat ini tidak dapat dihubungi untuk sementara. Stephen Lin menonton TV dengan ekspresi normal di wajahnya. Pukul 7.30 pagi, Song Siji membawa beberapa pria ke kediaman Stephen Lin. Song Siji tampak sedikit bermartabat, duduk di depan Stephen Lin dan berkata, saya sangat menyesal tentang apa yang terjadi tadi malam, tidak ada yang mengira itu akan terjadi seperti ini. Petik 2. Apa yang terjadi? Stephen Lin bertanya. Song Siji tidak berbicara, tetapi meletakkan tangannya di pinggangnya, mengeluarkan pistol laser dan mengarahkannya ke Stephen Lin. Heying dan Xiongxi hendak bergerak ketika orang-orang di belakang Song Siji juga menarik senjata mereka dan mengarahkan mereka ke arah mereka. Apa maksudmu? Stephen Lin bertanya. Buktikan bahwa kamu bukan dari polisi atau klan naga, kata Song Siji. Jika saya dari polisi, apakah saya akan melihat Anda mematahkan tendon Fang Hong? Stephen Lin bertanya. Song Siji tertegun sejenak, lalu menyimpan pistolnya. Anak buahnya juga menyimpan senjata mereka. Kamu benar, kamu tidak bisa menjadi polisi. Maaf. Beberapa saudara curiga bahwa kamu adalah seorang polisi dan dengan sengaja membuat biro seperti itu,
kata Song Siji. Saya sangat gila. Saya mendirikan biro seperti itu. Jika saya seorang polisi, apakah saya akan memiliki kekuatan untuk membeli Sismail Restaurant? Stephen Lin bertanya. Yah, aku minta maaf tentang ini. Kami telah berurusan dengan senjata begitu lama, dan ini adalah pertama kalinya kami mengalami situasi seperti itu. Menurut penyelidikan kami, seseorang seharusnya melaporkan transaksi kami ke polisi. Song, kata Siji. Bukankah seharusnya transaksi itu menjadi masalah yang sangat rahasia, bagaimana bisa dilaporkan? Stephen Lin bertanya. Kami juga tidak tahu itu. Song Siji menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Mengapa kamu tidak mengerti sebuah kalimat? Stephen Lin bertanya dengan marah. Firaun, jangan marah, kata Song Siji. Bagaimana saya tidak marah? Stephen Lin berkata dengan wajah gelap, tadi malam, saya hampir ditangkap. Dengan perdagangan senjata yang begitu besar, jika Anda tertangkap, Anda akan menunggu untuk dimasukkan ke penjara, Anda tahu. Katakan sekarang, jangan marah. Anda memberi saya alasan untuk tidak marah. Petik 2. Maaf Pak Tua, ini kecelakaan, bos kami sudah mengurusnya, bahkan jika benar-benar tertangkap pada saat itu, tidak apa-apa, temukan saja beberapa hantu, kamu pasti tidak akan masuk penjara, percayalah padaku. Kata Song Siji. Aku mempercayaimu sebelumnya, tetapi sekarang kami bahkan tidak tahu siapa yang melaporkannya. Bagaimana kamu bisa membuatku mempercayaimu? Stephen Lin bertanya. Firaun, kamu padamkan api. Song Siji menepuk tangan Stephen Lin dan berkata, langit tidak akan runtuh, bos kita telah secara pribadi bertanya tentang masalah ini, yang berarti bahwa kamu dan aku akan baik-baik saja. Bagaimanapun, saya tidak terlalu percaya pada Anda sekarang. Anda bisa datang kepada saya setelah orang yang memberitahu informasi itu, kata Stephen Lin. Aku sedang mencarinya sekarang, kata Song Siji. Kamu bilang, mungkinkah orang-orang yang berburu bersama hari itu? Stephen Lin tiba-tiba bertanya. Hah? Song Siji mengangkat alisnya, seolah kata-kata Stephen Lin telah membuka pintu. Apakah Anda ingat? Hari itu saya samar-samar menyebutkan bahwa saya suka senjata laser, dan saya juga ingin membuat badge. Bukankah keluarga Peng mengatakan bahwa mereka dapat menemukan Anda jika mereka ingin membuat senjata laser? Kata Stephen Lin. Sepertinya ada hal seperti itu. Song Siji mengerutkan kening dan mengangguk. Mungkinkah dia membocorkannya? Lagi pula, aku menyinggung perasaannya, kata Stephen Lin. Jika Anda tidak memberitahu saya belum memikirkan ini. Keluarga Peng memiliki banyak kontak di kalangan atas kota Beiji, dan memiliki banyak informasi. Jika dia berniat menatap Anda, adalah mungkin untuk menggali kesepakatanmu dengan kami. Hal-hal, kata Song Siji dengan sungguh-sungguh. Lagu lama, jujur saja, bukan keluargamu yang berurusan dengan senjata, dan aku mencarimu karena kamu bisa mendapatkan banyak. Jika kamu tidak dapat memastikan keamanan transaksi, maka aku hanya bisa tinggalkan kota Beiji dan pergi ketemukan orang lain untuk membelinya, kata Stephen Lin. Mendengar ini, Song Siji menjadi cemas tiba-tiba, volume transaksi Stephen Lin kali ini beberapa ratus juta. Laba bersihnya juga beberapa ratus juta, sayang kalau kabur begitu saja. Jangan khawatir, Wang Tua, aku akan memberimu jawaban untuk masalah ini dalam 3 hari. Kata Song Siji. Di mana Liu Ruyan? Stephen Lin bertanya. Dia bersembunyi untuk saat ini, dan dia akan muncul ketika pusat perhatian berlalu, kata Song Siji. Oke, kamu bisa mencari tahu sendiri, kata Stephen Lin. Tentu, kalau begitu aku akan pergi dulu, dan aku akan mencarimu nanti. Kata Song Siji, berbalik dan pergi. Stephen Lin menatap punggung Song Siji dan tersenyum. Sore ini, ketika keluarga Peng berlama-lama dengan susu, Song Siji bergegas ke kediaman keluarga Peng dengan beberapa orang. Lagu lama, apa yang kamu lakukan? Keluarga Peng buru-buru menutupi diri mereka dengan selimut dan bertanya dengan penuh semangat.
Apa yang kamu lakukan? Lao Peng, aku memperlakukanmu sebagai teman. Aku tidak menyangka kamu benar-benar akan menyakitiku. Song Siji menggertakkan giginya. Apa yang kamu katakan, kapan aku menyakitimu? Keluarga Peng bertanya dengan penuh semangat. Kapan kamu menyakitiku? Kamu akan tahu ketika kamu berjalan denganku, culik keduanya untukku. Perintah Song Siji dengan wajah gelap. Beberapa bawahan segera menculik keluarga Peng dan Susu. Keduanya dibawa ke ruang bawah tanah tertentu. Song Siji belum menggunakan cara apapun, tetapi Susu menceritakan segalanya tentang apa yang keluarga Peng ingin menjebak Stephen Lin. Ketika keluarga Peng melihat bahwa Susu telah mengatakan semuanya, mereka harus mengakui bahwa dia melaporkan Stephen Lin. Agar dapat melaporkan dengan sukses, dia secara khusus membiarkan orang mengikuti Stephen Lin, dan juga menggunakan peralatan kelas atas untuk menguping percakapan antara Stephen Lin dan Liu Ruyan. Namun, keluarga Peng akhirnya mengatakan bahwa dia baru saja menelepon polisi di kantor polisi setempat, dan dia tidak mengatakan siapa yang melakukan kesepakatan senjata. Adapun mengapa ada orang dari ras naga, dia tidak tahu. Mendengar kata-kata keluarga Peng ini, Song Siji mengerutkan kening. Apakah kamu yakin kamu tidak melaporkan ke klan naga bahwa kakak ketiga juga ada di lokasi transaksi? Tanya Song Siji. Ya, bahkan jika saya memiliki 100 keberanian, saya tidak akan berani melaporkannya ke klan naga. Alasan mengapa saya menelepon kantor polisi adalah untuk mencegah situasi meningkat tanpa batas. Ketika datang untuk menyakiti Stephen Lin, tidak akan sakit. Kamu, siapa sangka bahwa orang naga terakhir akan muncul? Kata keluarga Peng dengan penuh semangat. Song Siji berpikir keras. Karena penampilan klan naga tadi malam, Liu Ruyan dalam bahaya, dan akhirnya melarikan diri dengan sangat sulit. Lin Mo juga marah dengan penampilan klan naga. Jika tidak ada anggota klan naga, polisi tidak akan telah dapat membahayakan Liu Ruyan. Masalah apapun, dengan keahliannya, dia dapat dengan mudah pergi. Akibatnya, orang-orang dari klan naga muncul dan hampir membentuk pengepungan pada Liu Ruyan. Jika Liu Ruyan melakukan langkah yang salah tadi malam, pada dasarnya penjara klan naga berjongkok. Song Siji masih percaya pada kata-kata keluarga Peng, karena dia hanya ingin menyakiti Stephen Lin, dan tidak perlu menyakiti Liu Ruyan, dan ini juga akan membahayakan keluarga Peng. Jika dia hanya menyakiti Stephen Lin, Lin Sisimo mungkin dia akan membiarkannya pergi karena identitasnya, dan jika dia menyakiti Liu Ruyan, maka dia hanya punya satu cara untuk mati. Keluarga Peng tidak bodoh, bagaimana mereka bisa membiarkan diri mereka menemui jalan buntu? Jika ini masalahnya, lalu siapa yang melapor ke klan naga? Hanya sedikit dari mereka yang tahu bahwa Liu Ruyan akan pergi ke tempat kejadian untuk berdagang. Song Siji berpikir keras, dan setelah waktu yang lama dia berjalan ke samping dan memanggil Lin Mo. Bos, saya curiga, kita punya hantu. Petik 2. Bagaimana cara mengatakannya? Sebuah suara berat datang dari ujung telepon yang lain. Song Siji mengulangi kata-kata keluarga Peng dan tebakanmu sendiri. Setelah keheningan yang lama di ujung telepon, dia berkata perlahan, jangan beritahu siapapun tentang ini, biarkan keluarga Peng yang disalahkan. Petik 2. Bagaimana dengan hantu batiniah? Song Siji bertanya dengan cemberut. Tidak ada hantu, kata ujung telepon yang lain. Song Siji tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan cemas, ini jelas hantu. Aku bilang, tidak ada hantu. Kata ujung telepon yang lain. Ya, begitu. Song Siji mengangguk. Setelah menutup telepon, Song Siji kembali ke keluarga Peng. Lagu lama, demi teman-teman kita, saya mohon Anda melepaskan saya hanya menargetkan Wang Shaohua, bukan Anda. Kata keluarga Peng dengan penuh semangat. Jika bisnis ini antara saya dan Wang Shaohua, jika Anda mengacaukannya, Anda akan mengacaukannya. Bagaimanapun, kita adalah teman, tapi, bagaimanapun, bisnis ini bukan antara saya dan Wang Shaohua, tetapi bos saya.
dan Wang Xiaohua. Kamu mengacaukannya. Bosku sangat marah, kata Song Siji kosong. Aku mohon, aku mohon. Keluarga Peng menggenggam tangan mereka dan terus memohon. Buang saja, kata Song Siji, berbalik dan pergi. Tidak, teriak keluarga Peng dengan bersemangat. Dia tidak pernah berpikir bahwa masalah ini akan menjadi seperti ini. Dia berpikir bahwa bahkan jika Song Siji tahu tentang masalah ini, itu akan baik-baik saja. Bagaimanapun, identitasnya ada di sana. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa klan naga benar-benar akan terlibat dalam masalah ini, dan dia hampir menangkap Liu Ruyan. Pada saat ini, dia sangat menyesalinya, tetapi tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Susu berdiri di samping dengan wajah pucat, dia tidak bisa berkata-kata, dan lebih dari 10 juta penggemar di akun langsungnya tidak dapat memberinya keberanian. Setelah 1 jam, keluarga Peng mengusir Susu dari jaring pelindung jalan dan bergegas langsung ke Sungai Songhua. Air sungai membanjiri mobil Peng dalam sekejap. Butuh beberapa hari bagi pemadam kebakaran untuk mengambil mobil tidak tahu seberapa jauh ke hilir, dan 2 orang di dalam mobil sudah tenggelam untuk waktu yang lama. Bab 460. Lagu tua, apakah kamu pikir aku anak berusia 3 tahun? Aku masih bisa mengerti bahwa keluarga Peng memanggil polisi untukku. Bagaimana penampilan klan naga? Stephen Lin duduk di depan Song Siji dan berkata dengan tatapan menghina. Song Siji mengerutkan kening. Dia datang untuk memberitahu Stephen Lin tentang situasi keluarga Peng. Dia juga menaruh semua pot pada keluarga Peng seperti yang dikatakan bosnya. Tanpa diduga, Stephen Lin bisa melihat kekurangannya secara sekilas. Pistol laser sangat penting. Mungkin karena inilah bakat keluarga naga akan muncul, Song Siji menjelaskan. Klan naga umumnya hanya peduli dengan seniman bela diri. Mereka yang terlibat dalam senjata dan tidak dengan senjata tidak ada hubungannya dengan klan naga. Jujur saja, apakah ada yang salah denganmu? Stephen Lin bertanya. Bagaimana ini mungkin? Kita tidak dapat memiliki masalah secara internal. Song Siji menggelengkan kepalanya berulang kali. Saya menyinggung keluarga Peng. Jika keluarga Peng ingin mengacaukan saya, mereka akan memanggil polisi paling banyak, tetapi orang-orang dari keluarga naga telah muncul, yang berarti tidak hanya 1 orang yang melaporkan transaksi ini, dan transaksi ini juga harus berada di pihakmu. Ini adalah rahasia besar, dan pasti sangat sedikit orang yang mengetahuinya, dan target orang yang melaporkannya bukanlah aku, tetapi Liu Ruyan. Apakah menurutmu tebakanku benar? Stephen Lin bertanya. Song Siji menatap Stephen Lin dengan heran, dia tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa kata, Stephen Lin akan mengatakan apa yang dia tebak sebelumnya. Hei, Song Siji menghela nafas. Stephen Lin menduga ada masalah dengan eksekutif tingkat tinggi mereka, tetapi bosnya mengatakan bahwa tidak ada hantu internal, dan memintanya untuk menyalahkan semua keluarga Peng. Mengapa ini? Saya pikir transaksi itu harus dilupakan, kata Stephen Lin. Firaun, jangan menyerah pada hal-hal yang akhirnya dinegosiasikan dengan mudah, kata Song Siji cepat. Saya tidak percaya lagi pada manajemen senior Anda. Saya tidak dapat menjamin bahwa keempat Raja Naga akan keluar dalam transaksi berikutnya. Saya tidak ingin masuk penjara sepagi ini, maafkan saya, Lao. Lagu, kata Stephen Lin. Firaun, pikirkan lagi, kata Song Siji. Tidak ada lagi yang perlu dipikirkan. Aku akan meninggalkan kota Beiji besok. Aku akan mengundangmu makan malam dengan Ruyan di restoran Sismail di malam hari. Jika kamu memperlakukanku sebagai teman, datanglah ke sini, jika tidak lupakan saja. Stephen Lin dikatakan. Oke. Melihat sikap Stephen Lin yang tegas, Song Siji menyerah untuk terus membujuk Stephen Lin. Namun, Song Siji tidak menyerah dalam masalah ini, lagi pula, ada ratusan juta keuntungan di sana. Berangkat dari tempat Stephen Lin, Song Siji menelepon dan keluar. Bos, Stephen Lin akan pergi besok, kata Song Siji. Hah,
Tidak ada lagi perdagangan. Orang di ujung telepon bertanya. Dia sudah menyimpulkan bahwa ada hantu di dalam diri kita dan tidak mempercayai kita, jadi dia menghentikan transaksinya, kata Song Siji. Aku mengerti, kata ujung telepon yang lain. Bos, bagaimanapun, ini adalah keuntungan beberapa ratus juta. Jika bisnis tunggal ini berhasil, kita dapat dianggap sejajar dengan Central Plains. Central Plains selalu menjadi tempat dengan penjualan tertinggi. Senjata laser. Jika kita bisa mengejar garis Wang Shaohua, mungkin kita bisa membuka pasar di dataran tengah di masa depan, jadi saya pikir kita harus berjuang untuk masalah ini, kata Song Siji. Menurutmu bagaimana kamu harus memperjuangkannya? Tanya ujung telepon yang lain. Wang Shaohua tidak memiliki kepercayaan pada eksekutif tingkat tinggi kita, tapi tentu saja tidak. Bagaimana kalau kamu maju dan membuat kesepakatan dengannya? Song Siji bertanya dengan hati-hati. Apakah saya berdagang dengannya? Ada keheningan di ujung telepon yang lain. Bos, kesempatan seperti ini tidak sering datang, kata Song Siji. Yah, begitu. Omong-omong, kamu mengatakan bahwa Stephen Lin membeli restoran Sismail. Tanya ujung telepon yang lain. Ya, kata Song Siji. Oke, katakan padanya, aku akan berdagang dengannya, kata ujung telepon yang lain. Oke, tidak masalah, kata Song Siji bersemangat. Setelah menutup telepon, Song Siji menjilat bibirnya dengan penuh semangat. Jika bosnya maju secara langsung, transaksi seharusnya tidak menjadi masalah. Di malam hari, restoran Sismail. Stephen Lin duduk di dekat jendela dan menatap bangunan tempat Lin Mo tinggal di kejauhan. Tidak lama kemudian, Song Siji dan Liu Ruyan tiba satu demi satu. Liu Ruyan terlihat sama seperti sebelumnya, sementara Song Siji jelas sedikit bersemangat. Ruyan, kudengar kamu hampir ditangkap hari itu. Stephen Lin bertanya. Ada beberapa ahli dari klan naga, dan memang agak sulit untuk dihadapi, kata Liu Ruyan ringan. Tidak apa-apa, aku benar-benar khawatir kamu akan ditangkap oleh mereka, kata Stephen Lin. Benarkah? Liu Ruyan melirik Stephen Lin dan berkata, saya ditangkap, apakah Anda bersedia melindungi saya? Bukan giliran saya untuk melindungi Anda. 3 provinsi timur mendengarkan bos Anda bos berkata, itu diperkirakan klan naga juga akan memberikan wajah, kata Stephen Lin. Naga jarang memberi muka kepada orang, dan jika mereka tertangkap, mereka hanya bisa tinggal di penjara selama sisa hidup mereka, kata Liu Ruyan. Itu benar-benar beruntung, kata Stephen Lin. Mereka bertiga mengobrol sebentar, dan kemudian sejumlah hidangan lezat dibawakan. Firaun, biarkan aku memberitahumu sesuatu. Song Siji berkata kepada Stephen Lin setelah memakan setengahnya. Jika Anda masih membujuk saya untuk berdagang dengan Anda, jangan katakan itu, kata Stephen Lin. Bosku sudah setuju untuk berurusan denganmu secara langsung, kata Song Siji. Bos Anda berdagang dengan saya secara langsung. Stephen Lin mengangkat alisnya dan bertanya, apakah itu benar? Orang macam apa dia? Bagaimana dia bisa berdagang dengan saya secara langsung? Untuk menyampaikan permintaan maafnya. Transaksi terakhir tidak berhasil, dan Anda ketakutan, bos saya merasa kasihan, jadi saya setuju untuk berurusan dengan Anda secara langsung, kata Song Siji. Benarkah? Setelah kamu mengatakan itu, aku benar-benar harus memikirkannya. Stephen Lin berkata dengan serius. Apa lagi yang kamu pikirkan? Apa status bos kita? Raja Timur Laut, orang terbaik di 3 provinsi timur. Dia berjanji untuk berdagang denganmu, dan tidak akan ada percabangan dalam masalah ini. Song, kata Siji. Benarkah? Stephen Lin bertanya. Tentu saja itu benar. Song Siji mengangguk lagi dan lagi. Saya harus memilih lokasi perdagangan, kata Stephen Lin. Anda memilih lokasi perdagangan. Firaun, bukan saya yang mengatakan bahwa bos saya memiliki banyak musuh, dan mereka menginginkan kehidupan bos saya siang dan malam, jadi bos saya dikelilingi oleh tim penjaga yang besar,
bos saya tidak pernah pergi ke tempat asing. Aku juga tidak akan meninggalkan kota Beiji, jadi jika kamu mencari tempat, itu tidak mungkin. Kata Song Siji. Itu bukan tempat yang asing, dan aku tidak akan meninggalkan kota Beiji, itu ada di sini. Stephen Lin menunjuk ke kakinya. Di sini, bagaimana kesepakatan ini? Ada begitu banyak orang yang menonton di sini, Song Siji bertanya dengan heran. Restoran itu memiliki pintu belakang. Orang-orang saya akan mengambil dan memeriksa barang-barang di pintu belakang. Adapun berlian untuk Anda, setelah orang-orang saya memeriksa barang, saya dapat menyerahkan berlian kepada bos Anda secara langsung. Ini adalah restoran selebriti internet. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa kita akan berdagang di sini, dan saya sangat akrab dengan tempat ini. Saya tidak pernah mengubah orang-orang di sini sejak saya masuk, dan setiap orang dapat diandalkan. Jika Anda berdagang di sini, faktor keamanan adalah yang tertinggi, kata Stephen Lin. Song Siji melihat sekeliling. Restoran ini telah ada selama bertahun-tahun, dan fondasinya memang bersih. Lin Mo juga datang ke sini untuk makan dengan cara sederhana beberapa kali tanpa masalah. Bagaimana menurutmu? Song Siji memandang Liu Ruyan. Kamu harus bertanya kepada bos tentang ini, kata Liu Ruyan. Ya, Song Siji mengangguk dan berkata kepada Stephen Lin, aku akan kembali dan berbicara dengan bosku untuk melihat apa maksudnya. Petik 2. Ya, saya harap tidak akan ada kecelakaan lain dalam kerja sama kita kali ini. Stephen Lin mengambil blackjack berkata jalan. Song Siji dan Liu Ruyan juga mengambil gelas anggur dan menyentuhnya bersama, lalu meminum anggur di gelas itu. Setelah makan, Song Siji dan Liu Ruyan pergi bersama. Stephen Lin duduk di kursi, menyilangkan kaki erlang dan melihat keluar jendela, kegembiraan di hatinya tidak bisa lagi ditahan. Sisi lain, Song Siji menelepon Lin Mo segera setelah meninggalkan restoran. Bos, seperti ini, Song Siji dengan singkat mengatakan permintaan Stephen Lin. Setelah hening sejenak, Lin Mo di ujung telepon berkata, kalau begitu pergi ke Sismail. Dekat dengan tempat tinggal saya, dan saya pernah ke sana beberapa kali, dan semuanya cukup bagus. Bos, jangan khawatir, bos. Saya sudah menyelidiki latar belakang orang-orang itu di restoran Sismail. Mereka semua bersih dan tidak akan ada masalah, kata Song Siji dengan penuh semangat dan kemudian memberitahu Stephen Lin berita itu. Stephen Lin mengatakan bahwa tidak ada masalah, dan semuanya akan menunggu Liu Ruyan untuk mendapatkan senjata gelombang kedua. Setelah 3 hari, Stephen Lin menerima berita dari Song Siji. Barangnya sudah siap, 43 senapan laser, 12 senapan laser, 200 magasin pistol, dan 80 magasin senapan. Seru. Terakhir kali, saya benar-benar menyiapkan senapan laser. Kali ini bos maju untuk membuat kesepakatan, dan saya akan memberi Anda semua persiapan sekaligus, jawab Song Siji. Kapan kesepakatannya? Stephen Lin bertanya. Hanya malam ini, hanya kamu, aku, saudara perempuan ketiga dan bos yang tahu tentang masalah ini. Tidak ada orang lain yang tahu tentang itu. Bahkan mereka yang mengangkut barang tidak tahu apa yang mereka angkut. Kami telah mengambil langkah-langkah kerahasiaan. Jika masih ada polisi, itu berarti salah satu dari saya, Anda, dan saudara perempuan ketiga adalah hantu batiniah. Kata Song Siji. Ini jelas bukan aku. Stephen Lin tersenyum. Aku percaya tidak ada dari kita. Kata Song Siji. Siapa yang tahu? Stephen Lin mengangkat bahu. Di malam hari, restoran Sismail masih panas. Hanya saja beberapa pria dan wanita yang tersebar di meja makan terkadang melihat ke meja kosong di dekat jendela. Di salah satu meja, Liu Ruyan dan Song Siji sedang duduk berhadap-hadapan. 80% tamu adalah tim penjaga bos. Pada saat yang sama, lelaki tua itu akan mengikuti bos dengan cermat. Tidak akan ada masalah dengan keselamatan bos, kata Song Siji. Dengan sebatang rokok di mulutnya,
Liu melihat ke meja kosong tidak jauh, diam. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.